Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut di pembahasan modul kedua dan ketiga. Ini digabung karena memang pembahasan konsepnya itu hampir sama. Nah, di sini kita belajar tentang kurva standar dan juga hukum Bir. Jadi kalau kamu sudah bisa mengaplikasikan spektrofotometer UV-Vis dan sudah bisa mengukur panjang gelombang maksimum, maka langkah selanjutnya adalah kamu harus bisa membuat kurva standar. Nah, kurva standar atau kurva kalibrasi ini sangat penting dalam pengukuran atau dalam analisis menggunakan spektrofotometer. Jadi apapun analisisnya, kamu harus menggunakan atau membuat suatu kurva kalibrasi ya, agar pengukuran kamu itu bisa diterima atau lebih valid dan lebih reliable, dapat dipercaya. Jadi kurva standar itu ya kurva yang bentuknya seperti ini. Nah, artinya kita membuat beberapa series konsentrasi dari suatu spesies yang mengandung analit yang mau diukur. Misal analit yang mau kita ukur adalah mengandung KMNO4 gitu misalnya. Maka dibuatlah kurva kalibrasi KMNO4 dengan berbagai series konsentrasi. Atau misal mengandung K2 CR2O7, maka dibuatlah series larutan K2 CR2O7 dengan konsentrasi 10, kemudian 20, 30, 40, 50 misalnya. Nah, itu diplotkan, dialur gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini bentuk kurva kalibrasi. Nah, tapi untuk dari tiga kurva ini, maka sebenarnya yang paling baik ya sebenarnya kurvanya adalah yang ini, yang R-nya sama dengan 1 kan. Tapi hanya saja di sini kekurangannya, kalau yang di kanan ini yang kurva 1, ini kita kasih nomor 2, ini kita kasih nomor 3 yang bawah ya. Yang pertama ini kekurangannya cuma satu aja, tidak diplot yang 0. Sebenarnya yang 0 harus diplot juga. 0 itu kan artinya di 0. Jadi tetap ada titiknya di sini garisnya. Jadi garisnya harus diikut juga yang di sini. Nah, maka ini sebenarnya 0,98-nya belum tentu valid. Karena nolnya nggak masuk. Harusnya nolnya ikut. Ya, ini harus diperbaiki. Oke, jika ada laporan yang lain atau kelompok lain yang juga sama seperti ini plottingnya, silahkan diperbaiki. Nolnya itu ada. Nol itu kan berarti absorbansinya nol. Itu harus ditulis dalam kurva kalibrasi. Oke. Nah, kemudian kalau yang kanan itu sama ya. Di sini juga nolnya nggak ada. Harusnya nolnya masuk ya. Terus konsentrasinya rasanya tidak mungkin 2, 4, 6, 8. Tapi konsentrasinya itu bukan seperti ini yang kita buat dalam praktikum. Tolong di ini disesuaikan. Jadi kalau ada yang masih seperti ini, harap disesuaikan ya. Nah, kalau yang paling bawah, yang 3, ini benar semuanya. Dia plot 0, kemudian dia plot semuanya ya. Ada jelas larutannya juga. Ini nggak ada nih. Larutan apa nih? Ini juga larutan apa? Orang bingung nih baca. Kurva kalibrasi apa ini? Gitu. Jadi harus jelas. Ketika membuat kurva kalibrasi, maka jelas judulnya, kemudian jelas absis pada X dan Y-nya itu apa. Konsentrasinya harus benar-benar sesuai dengan eksperimen. Ya, nah itu adalah apa ya profil dari kurva kalibrasi yang harus kamu ketahui gitu. Ya, jadi yang pertama kamu pastikan kamu ukur dari yang 0, 0 juga masuk dalam pengukuran, titik pengukuran. Kemudian juga kamu harus apa namanya melihat regresinya lebih dari 0,9 disarankan. Ini kan masih kurang ya 0,8. Berarti masih di bawah 0,9, kurang baik. Kemudian juga absis XY-nya harus sesuai, jangan seperti ini nggak sesuai gitu ya. Nah, kemudian juga judulnya harus benar-benar dicantumkan sedetail mungkin, sejelas mungkin apa yang dibuat kurva kalibrasi. Nah, jadi seandainya kamu ingin melihat konsentrasi dari zat warna dalam apa namanya dalam suatu zat gitu atau minuman gitu, maka kamu juga bisa bikin kurva kalibrasi dari kandungan itu. Misalnya yang mau kamu uji adalah Brilliant Blue gitu ya, Brilliant Blue atau BB yang ada pada minuman yang berwarna biru. Maka nanti kamu bikin kurva kalibrasi Brilliant Blue dengan series 10 ppm misalnya, 20 ppm, kemudian 30, 40, 50, dan seterusnya. Nanti kamu buat dari sini, buat dulu kurva kalibrasi, kemudian baru bisa diukur. Nah, nanti diukurnya menggunakan prinsip hukum Bir yang kita akan bahas di modul ketiga. Nah, itu ya. Jadi menurut hukum Bir, sebenarnya kurva kalibrasi itu bentar terlompat dulu sedikit ya. Jadi menurut hukum Bir, konsentrasi itu kan absorbansinya harus apa namanya
absorbansi untuk menurut hukum Bir itu menurut hukum Bir kan absorbansi itu harus berada pada rentang 0,2 sampai 0,8. Ini paling bagus. Ini sangat korek lah ya. Kalau seandainya masih diizinkan lah absorbansinya 0 sampai 1 tuh masih oke. Tapi jangan kurang dari 0, 0 boleh ya, kalau kurang negatif artinya ya. 0,1 sampai 1 tuh masih oke ya, 0,1 sampai 1 itu masih bisa diterima. Tapi yang paling bagus 0,2 sampai 0,8. Artinya kalau absorbansi suatu cairan atau larutan di bawah 0,2, artinya larutan ini masih terlalu encer ya. Tapi kalau absorbansinya misalnya di atas 0, di bawah 0, di atas 1,0, maka larutan ini terlalu pekat. Pekat. Kalau larutan yang kita punya itu absorbansinya menunjukkan di bawah 0,2 karena terlalu encer, maka perlu dipekatkan. Jadi harus lebih pekat lagi biar dia oke. Tapi kalau di atas 1, misalnya absorbansi 1,5 misalnya, itu terlalu pekat, maka harus diencerkan. Jadi solusinya seperti itu. Jadi kalau yang di sini, ini yang paling bagus dapatnya sebenarnya yang ini. Ini paling oke nih. Nah, ini oke ya. Artinya 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1. Konsisten, setiap itu kenaikannya 0,2 gitu kan. Kalau yang satu, ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Yang pertama ini udah oke sebenarnya, cuman ya apa ya, nggak konsisten ya kenaikannya. Ini kan 1, ini bisa 3 gitu kan, 5 ke 8. Ini 2, ini cuman 0, berapa gitu. Jadi nggak konsisten. Mungkin variasi konsentrasinya masih belum tepat. Jadi memang dalam membuat kurva kalibrasi itu nggak bisa sehari selesai. Memang bisa jadi waktunya tuh 1 minggu atau 1 bulan. Nah, karena memang kita perlu mencari konsentrasi yang paling bagus. Nah, jadi apa namanya? Kita harus bikin kayak mengira-ngira. Kira-kira misalnya kalau kita punya 0,4, oh biar dapat 0,6 berarti berapa, apakah 21 atau 22 ppm misalnya. Jadi harus jelas gitu supaya kenaikannya itu selalu stabil gitu. Itu ya. Nah, kemudian tapi ini cukup oke lah yang pertama juga. Memang yang paling bagus yang kedua gitu. Tapi konsentrasinya ini kayak ada yang salah ya datanya. Ini saya ambil dari salah satu tugas pendahuluan yang teman-teman kumpulkan. Lalu kalau yang ketiga ini sangat tidak disarankan ya, karena ini 0,0 itu sangat kecil. Berarti larutan yang nomor 3 KMNO4 ini masih terlalu encer. Jadi ini harus dipekatkan lagi. Ya. Oke, ini konsentrasinya berarti terlalu encer. Itu hukum Bir, jadi dia membaca di rentang 0,2 sampai 0,8. Jadi absorbansi dari sampel yang kita punya juga harus berada di sini. Kalau enggak, encerin terus. Jadi encerin sampai dapat di variasi. Supaya kita dapat. Nah, itu ya. Jadi misalnya seperti ini ya, kasusnya ada R-nya sekian, ada Y-nya sekian. Nah, sampelnya misalnya ada sampelnya nanti dapat misalnya absorbansinya adalah berapa? Misalnya 0,356 misalnya. Berarti ini ya disebut sebagai Y-nya kan, variabel Y-nya. Maka dimasukkan kemari nanti. Berarti Y sama dengan gitu 0,0204X plus 0,2073. Ya, gitu kan. Y-nya dimasukin tuh nilainya. Berarti 0,356 gitu sama dengan, ini kan dihitung, kita mau hitung konsentrasi. Jadi dengan menggunakan kurva kalibrasi, kita dapat menghitung ya, kita dapat menghitung konsentrasi dari siapa? Dari sampel. Nah, gitu. Dari sampel yang telah diukur ya, yang telah diukur absorbansinya. Ya, absorbansinya. Jadi kalau udah diukur absorbansinya nih, baru kita bisa hitung pakai persamaan ini. Ini dari kurva regresi linear tadi, ya. Tapi ini harus dibenerin dulu ya, nolnya masuk supaya nanti nilai R-nya berubah, persamaannya berubah juga pasti, ya. Ini kita pakai yang ada aja. Maka 0,0204X, nah X-nya ini konsentrasi ya. X itu sama dengan konsentrasi atau CX. Ditambah 0,2073. Dapatlah nilai X-nya, ini pakai matematika, ya.
Nah, itu caranya untuk menghitung konsentrasi sampel. Nah, jadi yang kita bahas di hukum Bir pada modul ketiga yaitu sebenarnya. Jadi teman-teman silahkan pakai apa namanya data apa namanya. Ini yang modul 3 ya. Modul 3. Silahkan kalian pakai data ya, data percobaan pertama ya, data percobaan kedua di modul 2 maksudnya. Percobaan modul 2. Data apa yang dipakai? Data apa kurva kalibrasinya? Kurva kalibrasi. Nanti kan ada persamaan Y sama dengan apa tuh? AX plus B-nya. Persamaan regresinya ya. Ini kalian pakai. Nanti di percobaan hukum Bir kan nggak kita lakukan di saat praktikum ini, tapi sudah kita lakukan secara tidak langsung di modul 4. Ya, di modul 4 kita udah melakukan ini sebenarnya. Nanti kalian ambil aja misalnya KMN, kan cuma ada 2 larutan ya, KMNO4 sama K2CR2O7. Ambil aja salah satu absorbansinya. Misalnya kalian cek KMNO4 di 436 sama 526. Ini 436 sama 526. Konsentrasinya bebas ya, yang mana aja, tapi harus seragam. Kalau kalian cek KMNO4-nya ambil 1, tapi di panjang gelombangnya 2 ambil gitu ya datanya. Misalnya kalian punya KMNO4-nya 0,001 molar misalnya. Pada 436 absorbansinya 0,186, tapi pada 526 absorbansinya 0,728. Ya, misalnya K2CR2O7 ambil 0,002 misalnya molar ya. Di sini absorbansinya 0,526, ini absorbansi 0,103 misalnya. Nah, jadi yang seperti ini kalian pilih take one ya. Ambil aja salah satu. Jadi ambil yang ini, yang paling besar absorbansinya, intensitasnya. Ini kan lebih besar mana? 0,728. Berarti ini yang diambil. Yang diambil. Kemana? Dimasukkan ke kurva kalibrasi ini untuk menentukan konsentrasinya apakah benar segini. Bisa jadi beda kan? Nah, jadi masukkan kemarin nanti absorban. Jadi apa namanya ke persamaan ini ya. Nah, ntar dapat. Tapi kurva kalibrasi kalian kemarin kan masih menggunakan konsentrasi yang ppm ya. Iya kan masih yang ppm. Tapi kalau udah molar ya udah pakai aja yang ppm misalnya kayak K2CR2O7 ya. Itu ini harus diubah dulu ya nanti apa namanya nanti kan dapatnya dalam ppm ya konsentrasinya. Oh nggak apa-apa langsung aja pakai aja yang di sini nggak usah diubah lagi maaf ya. Jadi pakai Y-nya itu ini berarti nanti Y-nya 0,728 dimasukin kemari plus B. Ini pakai persamaan linearnya ya maksudnya ini saya misalkan A dan B tapi kan angkanya ada sebenarnya kalian pakai data kalian misal tadi kita ambil data kelompok berapa ini saya nggak tahu ini kelompok ini misalnya saya ambil maka Y-nya 0,728 dipilih yang paling tinggi kenapa karena yang paling tinggi itu artinya dia intensitasnya paling baik intensitasnya paling besar artinya aktif dia di 526. Kalau di 436 kan kecil berarti nggak cocok lambda max-nya bukan di 436 tapi di 526 gitu ya. Begitupun yang K2CR2O7 dipilihnya yang 526 karena lebih besar intensitasnya. Ini yang diambil ya. Ini ditinggalkan. Karena berarti di 436 lebih intensitasnya lebih gede. Berarti otomatis lambda max-nya adalah 436 bukan 526. Tapi kalau KMNO4 berarti 526 gitu lambda max-nya. Paham ya? Itu maksudnya. Jadi hukum Beernya kita pakai untuk menyelidiki konsentrasi dari suatu sampel. Jadi maka dipilih aja salah satu dari sini. Jadi kita anggap konsentrasinya belum tentu 0,001 molar, bisa jadi beda. Maka dihitung nanti X-nya berapa. K2CR2O7 gitu juga ya, dihitung dari nilai ini. Oke? Jadi pakai adalah absorbansinya untuk jadi Y, kemudian masukkan ke persamaan regresi linear tergantung larutannya ya. Jangan kalian masukin K2CR2O7-nya ke KMNO4 kurva kalibrasi. Harus jelas kalau sampelnya K2CR2O7 pakai kurva kalibrasi K2CR2O7. Kalau sampelnya KMNO4 pakai kurva kalibrasi yang KMNO4. Nah, seperti itu ya prinsipnya.
Saya rasa itu aja untuk untuk pembahasannya. Nanti lebih lanjutnya bisa dieksplor sendiri, dibaca-baca referensi lagi. Ini hanya mengarahkan sebetulnya ya, supaya terarah pembahasannya kemana gitu. Nah, saya pikir itu dulu, terima kasih banyak. Tapi jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di Google Classroom. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.